Heyo, heyo, heyo. Ketemu lagi Nutri, semoga sehat dan semangat. Hari ini kita akan bahas tentang makanan bergizi untuk anak. Jadi kalau misalnya sekarang lagi rame makan gratis untuk anak, sudah ganti lagi kan namanya jadi makanan bergizi. Memang yang penting itu sebenarnya gizinya, padat gizi. Bukan lagi dulu mungkin tahun 90-an atau awal 2000. Istilahnya itu kita memakai dengan 5 sehat 4 sempurna, 4 sehat 5 sempurna, apa kebalik. Tapi kalau waktu saya kuliah sudah menjadi gizi seimbang. Gizi seimbang itu bukan berarti makan sebanyak-banyaknya, tapi kita mesti pilih gizi apa yang harus dimakan oleh kita, khususnya pada topik hari ini untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya makan sebanyak-banyaknya itu tidak berarti sehat. Contohnya kalau kita hanya makan nasi sama kuah sayur saja, maka jenis gizi yang masuk ke dalam tubuh kita itu hanya karbohidrat. Sedangkan tubuh kita perlu banyak sekali gizi-gizi lain. Kita pelan-pelan ngomong satu-satu. Kemudian kalau misalnya anak baru lahir umur 0 sampai 6 bulan, dia itu hanya butuhnya ASI. Hanya butuh ASI. Mungkin air putih 1-2 sendok supaya mencuci mulutnya kalau ada yang lengket-lengket, atau untuk cuci mulutnya adik supaya jangan lengket dengan ASI di mulut. Itu mungkin paling mentok itu saja. Tapi 0 sampai 6 bulan itu hanya butuh ASI saja. Setelah itu 7 bulan sampai kira-kira 1 tahun, kira-kira dia sudah boleh makan pendamping ASI. Makanan yang halus saja, tanpa bumbu. Rekomendasinya begitu. Makanan halus tanpa bumbu. Misalnya kentang dihalusin, atau sayur dicincang, atau tahu tanpa garam, tanpa gula. Biasanya polosan saja. Kemudian setelah 1 tahun 12 bulan itu bisa diberikan makanan yang lain lagi, misalnya ikan yang dihaluskan, buah-buahan boleh. Sebenarnya ini waktu yang tepat dari 1 sampai 2 tahun itu memperkenalkan makanan yang baik untuk anak. Ini juga bisa jadi yang membuat dia akan menyukai menu tertentu. Misalnya kalau kita biasakan dia makan sayur yang dicincang, dihaluskan saat umur-umur begini, cenderung nanti saat dia dewasa dia akan menyukai menu itu. Jadi ini waktu yang tepat untuk memperkenalkan makanan untuk bayi kita, untuk anak kita. Kemudian yang penting sebenarnya setelah 2 tahun itu, 1,5 tahun sampai 2 tahun sudah bisa makan seperti kita karena sudah ada gigi. Memang mesti diperhatikan lagi porsinya. Nah, yang penting sebenarnya mulai dari 1,5 tahun sampai 5 tahun itu adalah pemenuhan gizinya, karena yang paling banyak terjadi stuntingnya di sini, di antara 1,5 tahun sampai 5 tahun ini. Jadi tubuh anak-anak itu butuh asupan energi untuk pertama perkembangan otak, perkembangan badan, pertumbuhan badan. Jadi kalau bertumbuh itu jadi bertambah besar, bertambah tinggi. Kalau perkembangan itu berarti kemampuan fisiknya. Misalnya bisa bicara, bisa berjalan, bisa main-main dengan permainan dengan menggunakan jari, atau bahkan memegang pulpen. Itu namanya berkembang. Kemampuannya yang bertambah. Kalau bertumbuh itu pertumbuhannya adalah bertambah tinggi atau bertambah berat badan. Nah, yang paling penting yang mana? Bertumbuh atau berkembang dulu? Kalau kita mau anak kita gemoy, lucu, tembem, berarti kita lebih memilih pertumbuhannya. Tapi kalau misalnya perkembangan yang kita pilih, berarti anak kita akan lebih cepat bicara, lebih cepat bermain, kemampuan berbahasanya lebih cepat. Nah itu kita memilih perkembangan. Tapi sebenarnya kedua hal ini berjalan berdampingan. Nah, untuk anak bisa bertumbuh dan bisa berkembang,
kita perlukan makanan yang bergizi. Yang paling penting sebenarnya protein. Contoh, untuk membuat saraf lebih banyak, kabel saraf lebih tersambung supaya anak kita pintar, butuh protein. Untuk pembentukan sel-sel baru, untuk pertumbuhan, butuh protein. Juga untuk hormon-hormon yang ada di dalam tubuh anak, misalnya hormon pertumbuhan, hormon metabolisme. Nah, itu kita butuh kolesterol, butuh minyak. Sehingga makanan bergizi sangat diperlukan anak. Kalau terjadi kekurangan gizi, maka prioritas tubuh anak itu untuk mempertahankan kehidupan. Misalnya, dia tetap harus memberikan otak untuk mencapai kesadaran saja, bukan untuk cara berpikir, bukan untuk kemampuan berpikir, hanya untuk kesadaran. Yang berikut, dia pasti akan memberikan nutrisi kepada jantung untuk dapat tetap bekerja. Dia akan memberi nutrisi kepada organ-organ penting lain, misal liver untuk mengeluarkan racun, liver dan ginjal untuk mengeluarkan racun. Dia memberikan energinya itu ke paru-paru agar bisa tetap bernapas. Nah, karena untuk hidup saja itu minimal gizi untuk hidup saja sudah dipakai semua, sehingga tidak ada lagi gizi yang tersisa untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga yang kita bisa rasakan, yang kita bisa langsung lihat, anak ini aktif, artinya dia bisa bermain, bisa berinteraksi dengan sesama, tetapi tubuhnya pendek karena sudah tidak ada lagi energi yang dipakai untuk membuat dia bertambah tinggi dan bertambah kuat. Itu yang kita sebut dengan stunting. Ada lagi yang tingginya cukup tetapi berat badannya kurang. Dia aktif nih, hidup, bermain, berinteraksi, tetapi berat badannya kurang, kelihatan kurus sekali, rambutnya mungkin tidak segar, matanya tidak segar. Itu yang kita sebut dengan gizi buruk. Jadi itulah yang kita takutkan terjadi, yang sangat cepat ada di depan mata kita, bahwa dia memang ada, dia mungkin sehat, mungkin saja sehat, tetapi kurang tinggi, kurang berat badan. Nah, kalau berat badannya kurang dan tingginya kurang, hampir pasti perkembangan otaknya juga terganggu. Contoh, bisa jadi terlambat bicara, bisa jadi memang sudah bicara tapi kosakatanya terbatas, bisa lagi dia bisa berinteraksi sosial tetapi sangat terbatas pada orang yang dia kenal. Bisa lagi terjadi dia takut bertemu dengan orang lain. Nah, yang paling kita malas sebenarnya itu kalau dia sudah masuk usia sekolah, karena kemampuan berpikir, kemampuan kognitifnya itu terganggu dan sangat mengganggu di sekolahnya. Misalnya mengingat sulit, misalnya menghafal sulit, misalnya berhitung sulit. Nah, itu bisa salah satu terjadi karena kekurangan gizi tadi. Maka kita harus melihat gizi seimbang itu yang seperti apa. Oke deh, kita breakdown lagi kebutuhan gizinya. Tapi yang penting kita sudah tahu pentingnya gizi itu. Yang pertama kita harus lihat karbohidrat. Nasi, kentang, jagung, ubi. Itu saya rasa di Indonesia itu prioritas kita, jadi tidak terlalu masalah. Yang kedua itu adalah protein. Protein memang agak mahal, tapi yang sering saya omong itu adalah tahu tempe, telur, ikan, ayam. Itu selalu saya bilang harus selalu ada. Pilih salah satu atau salah dua setiap hari untuk diberikan kepada anak kita, termasuk kita yang sudah dewasa juga.
tahu, tempe, telur, ikan, ayam. Bukan kalau lemak, saya tidak terlalu pikir sih. Misalnya kita menggoreng itu sudah termasuk di dalamnya. Kalau kita makan protein, tahu, tempe, telur, ikan, ayam tadi, itu juga sudah ada minyaknya di dalam. Jadi tidak perlu mencari-cari, dia sudah ada dalam masakan kita atau saat kita mengolah makanannya. Kemudian yang berikut adalah sayur dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral dan mikronutrien, makronutrien, itulah zat besi, mangan, koper, vitamin, serat, semua ada di buah-buah sayur. Jadi kalau kita lihat, kita punya menu minimal itu nasi 1 porsi, tahu 2 potong, ada sayur, ditutup dengan buah-buahan. Itu saja sebenarnya. Apakah itu mahal? Tidak terlalu sih, masih bisa terjangkau. Tetapi yang paling sulit adalah untuk konsisten, khususnya untuk umur-umur kita ini 30-an tahun. Itu yang kita kejar, bukan hanya protein saja. Kadang-kadang kita hanya makan nasi dan ayam, lupa sayurnya, lupa buah-buahannya. Saya rasa itu saja untuk perbincangan kali ini tentang gizi anak, makanan bergizi dari program Pak Prabowo. Semoga anak-anak kita dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, karena kita orang tua menyediakan gizi yang baik kepada anak-anak kita. Oke, kalau ada pertanyaan tinggalkan di komen. Kalau misalnya didiskusikan silakan tinggalkan di komen juga. Jangan lupa sebar ke teman yang sudah punya anak, yang belum punya anak juga boleh juga sebenarnya. Jangan lupa subscribe dan tetap sehat, tetap semangat.